Iya Bapak, Bapak boleh izin suaranya? Boleh? Jangan di-unmute? Ya, dihidupkan dulu Bapak suaranya. Bapak, suaranya belum terdengar Bapak. Baik, kami persilakan Bapak, ini pertanyaannya akan dijawab terlebih dahulu atau dicatat dulu nih Pak. Baik, halo Bapak, bisa mendengar suara saya di sini? Bapak Taufik? Ya, sepertinya belum terhubung ya. Ya, halo. Iya, baik Bapak, tadi sudah saya sebutkan satu pertanyaan. Bagaimana satu pertanyaan sudah saya sebutkan, apakah mau dijawab terlebih dahulu atau saya sebutkan dulu dua pertanyaan selanjutnya? Ya, pertanyaannya apa ya? Mohon maaf, suaranya putus-putus nggak terdengar. Baik Bapak, saya akan mengulang kembali. Di kolom chat sudah kami kirim Bapak pertanyaannya. Bisa langsung dibaca dan mungkin langsung dijawab. Banyak pertanyaan ini terkait yang saya lihat di chat adalah bagaimana model-model kerjasama yang dilakukan oleh BUMDes. Nah, hal-hal yang sifatnya detail dan teknis nanti terkait dengan regulasi di tingkat daerah nanti bisa dijawab oleh Pak Kadis. Tapi kebijakan umumnya kami di Kementerian Desa, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa BUMDes ini kan merupakan salah satu target dari Prioritas Pembangunan Nasional, khususnya di bidang pembangunan ekonomi desa. Nah, karena itu kita dorong supaya BUMDes ini maju terus dan ada pengembangan usahanya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama tadi adalah revitalisasi. Apa yang harus direvitalisasi BUMDes-nya? Kenapa harus direvitalisasi? Karena banyak BUMDes yang hanya mohon maaf sekali karena stagnan. Kenapa stagnan? Karena tidak didukung oleh sumber daya yang kuat, yang memadai. Maka kita perlu melakukan terus pelatihan. Kita mau, misalnya kita akan merancang BUMDes itu diisi oleh orang-orang yang profesional. Nah, kenapa itu? Karena penting untuk bisa orang punya pengetahuan di bidang ekonomi praktis. Nah, karena itu kita dorong bisa kerjasama dengan pihak bank, pihak pusri misalnya, atau BUMN yang lain, atau memang kita sendiri di pemerintah pusat maupun di daerah yang memfasilitasi untuk peningkatan kapasitas itu. Yang kedua, kita mendorong supaya BUMDes ini ada akses untuk permodalan. Nah, gimana caranya? Saya kira banyaknya peluang bisnis kerjasama BUMDes bermitra dengan, lagi-lagi kita bicara mitra usahanya dengan BUMN atau milik swasta. Banyak yang sudah dilakukan, misalnya di Ponggok itu kan dengan BNI 46. Nah itu. Nah, model-model kerjasama itu dituangkan di dalam satu proposal kerjasama yang itu nanti di-MOU-kan. Nah, model usaha BUMDes-nya nanti kita bicara modal usaha yang dipisahkan dari APBDes itu apa saja, misalnya yang disertakan modal itu dari desa, dari dana desa berapa banyak asetnya, terus kemudian dari pihak perusahaan atau pihak BUMN ini atau mitra usaha apapun apa yang dilakukan. Saya kira itu dituangkan dalam satu model kerjasama yang tertuang di dalam MOU atau perjanjian kerja bersama. Tapi yang paling pokok adalah dia harus ada objek usahanya apa gitu, komoditi unggulannya apa. Nah tadi kalau umpamanya dia di bidang desa wisata, yaitu kerjasama, maka pelatihan juga bagi pengelola BUMDes yang tahu betul bagaimana pengembangan wisatanya. Kalau tadi ada yang untuk retail misalnya, kita sudah punya pengalaman yang namanya BUMN Shop. Nah itu di Jawa Barat, di Sukabumi ada contoh yang bagus. Nah jadi di BUMN Shop itu nanti dikelola bersama BUMDes dengan pihak perbankan, atau kalau di Pusri boleh saja coba dijajaki kerjasama itu. Jadi bahkan ada kimia farmanya yang masuk, karena itu BUMN juga kan. Jadi di situ ada apotik biasanya, di situ ada spare part yang bisa dijual, ada BBM-nya. Kalau Pertamina juga ikut ke dalam yang namanya Pertasop. Di dalam jadi Pertasop itu bagian dari BUMN Shop. Ini ada Pertasop, tapi ini semua lagi-lagi harus kita bicara detail. Siapa melakukan apa? Pertamina masuk, ada supply BBM. Kita mesti hitung akses orang
Yang harusnya ada jarak, jangan sampai misalnya kita buka Pertasop. Ini Pertasop beda dengan Pertamini ya, mohon izin. Kalau Pertasop ini betul-betul ada standarnya, standar dari BBM yang dijual, standar harganya, kualitas BBM dan seterusnya, kan? Nah, itu kemudian ada Pertasop, ada jual pupuk misalnya, kalau pusri bisa masuk ke dalam itu, atau bahan-bahan pokok yang lain. Nah, kita kan punya ada BUMN yang bergerak di sandang dan pangan, bisa itu dibuat. Nah, kerjasama. Nah, saya mendorong Pak Kadis, mohon maaf kalau bisa Pak Kadis Provinsi memfasilitasi itu. Kita bicara sama-sama bagaimana supaya BUMN ini masuk di dalam proses pengembangan bisnis dari BUMDes. Kita kalau umpamanya semua desa ambisi kita cari mana yang bisa kita kembangkan, yang mana yang menjadi contoh. Yang paling penting adalah ini bisa ada piloting, ada contoh yang nanti direplikasi misalnya. Dan kalau gitu kita pilih juga usahanya jangan terlalu banyak-banyak apa gitu. Jadi dalam satu melakukan kerjasama. Jadi saya kira apapun bisa kita lakukan. Yang penting satu, kita bisa memetakan prospek bisnis dari BUMDes ini bagaimana, tumpuan base-nya kita sekarang potensinya apa. Nah, nanti kerjasamanya kemana sesuai dengan core bisnis BUMDes. Kalau bicara anggaran kan ada dana desa, kan, nanti pernyataan modal nanti dikelola diserahkan ke BUMDes. Karena kenapa BUMDes ini penting? BUMDes ini milik desa, diputuskan di musyawarah desa, keputusan bersama. Dan nanti dividen BUMDes itu untuk pembangunan desa juga, ini kan diputar, tidak untuk orang per orang. Maka di situ perlu skill, perlu pengelola ini mahir betul, punya keterampilan, dan yang paling penting ada kerjasama yang baik. Nah, saya kasih contoh, ada penelitian dari Bank of Korea, ada 3.000 perusahaan di dunia itu yang berumur di atas 50 tahun. The living of legend, jadi legenda. Bahkan ada perusahaan tertua di Jepang itu umurnya 500 tahun sampai sekarang berdiri. Kenapa? Satu, karena ada proses dia kecil. Setelah diteliti oleh Bank of Korea, ternyata ada temuan di sana. Perusahaan yang tertua yang banyak di Jepang itu kerjasama antar orang yang mengelola itu bagus. Ada hubungan kohesivitas yang kuat di antara pengelola. Tidak kemudian ada bantuan ini, ada uang ini, kemudian jadi sumber masalah, jadi sumber konflik. Jadi hubungan antar personal itu bagus. Nah, ini nanti coba Bapak di Pusri bisa kasih pengalaman. Mengelola perusahaan juga demikian. Ada visi organisasi, ada tujuan organisasi, ada sumber dayanya, tapi kita harus membangun kohesivitas iklim organisasi di perusahaan itu yang bagus. Nah, BUMDes juga yang sama gitu. Jangan kemudian jadi konflik, baru dapat dana desa sedikit kemudian saling itu harus kita jaga. Mudah-mudahan di Sumatera Selatan tidak terjadi hal seperti itu. Nah, ini dikelola secara baik, secara profesional, dan yang paling penting ini menjadi masalah kita bersama adalah kita tidak punya pemetaan yang bagus. Kita ini mau kemana, bisnis prospectionnya kita apa, prospek kita itu nanti bagaimana keuntungannya. Makanya kalau di kami, kalau mau mengelola sesuatu kita mesti hitung-hitung. Nah, berapa nanti daya serap ke tenaga kerja, berapa modal yang dibutuhkan, kapasitas produksi kita apa, atau kapasitas penjualan kita apa, kalau kita di apa, jual beli sembako dan seterusnya gitu kan. Itu harus dihitung betul tuh, saya kira perlu didampingi. Nah, karena itu saya kira kerjasama yang berikut adalah yang perguruan tinggi yang bisa masuk menjadi bapak angkat. Kalau di Jawa Timur ada Kabupaten Trenggalek itu menjadikan Universitas Unair ya, Universitas Erlangga atau universitas tertentu menjadi bapak angkat untuk menampingi. Ini proses untuk penampingan gitu kan. Nanti kalau BUMDesnya sudah maju, sudah kuat, ya biarlah dia berkembang dengan sendirinya, dan ini akan menjadi contoh bagi BUMDes yang lain. Nah, di sini peran dari kepala desa menjadi penting, BPD menjadi penting, jangan ada konflik lagi misalnya. Nah, tokoh masyarakat dilibatkan, tokoh pemuda dilibatkan, semuanya dilibatkan, bicara bersama dan kita putuskan dalam musyawarah desa. Nah, itu saya kira semua bisa gitu kan. Nah, terkait yang kedua, misalnya pertanyaan tadi menjadi penyalur atau apa, betul disampaikan tadi oleh dari pihak Pusri, ada persyaratan teknis yang harus dipenuhi kalau kita mau jadi agen penyalur. Tapi saya mau bilang,
BUMDes hadir tidak bisa mematikan usaha-usaha lain yang sudah ada di desa. Ini tidak boleh menjadi predator bagi yang lain, tapi ada kerjasama. Jadi ke depan itu kolaborasi, kerjasama itu menjadi penting. Sekarang ini nanti tinggal BUMDes bikin apa, usaha yang lain sudah ada di desa apa, atau koperasi sudah apa, jadi tidak saling mematikan. Atau yang berikut kerjasama antar BUMDes, antar desa misalnya. Jadi ada core bisnis yang sama, misalnya dalam satu komoditi di pertanian, satu untuk bibitnya BUMDes yang satu untuk produksinya, yang satu untuk pemasarannya, untuk transportasi. Bisa saja dia bentuk kerjasama. Yang penting ini diputuskan bersama, dia tahu dia seperti apa, dan orientasi bisnisnya juga dia kuat gitu. Ini butuh skill, Bapak Ibu sekalian, perlu manajemen yang kuat. Maka kita harus bicara konsolidasinya di situ. Itu yang disebut dengan revitalisasi BUMDes. Nah, belum lagi kita bicara challenging kita, ini tantangan kita dengan sekarang ini dengan platform digital. Landscape kita sekarang e-commerce. Gimana nih? Oh, kita mau bicara e-commerce sementara akses internet kita saya terbatas. Nah, itu juga kita harus bicara dengan Pemda, dengan pemerintah pusat, dengan Kominfo, supaya ada akses internet yang bisa masuk listrik yang bagus, yang stabil gitu kan. Kalau kita bicara e-commerce. Nah, ini penting karena sekarang ini sudah bicara e-commerce, Bapak Ibu sekalian, sudah bicara digitalisasi gitu kan. Ada transformasi dari perilaku kita di semua jenjang, mulai dari pusat sampai bahkan di desa. Itu kita harus bicara platform digital, ekosistem kita digital. Nah, ini penting untuk kita semua punya kesiapan yang sama, dan karena itu saya sudah menangkap semangat kita sudah ada, tinggal kita memetakan semangat ini dengan potensi-potensi yang kita miliki. Saya kira itu. Nah, dan saya mohon maaf dari pihak moderator Sumatera Express, Bapak Ibu sekalian, saya ada kewajiban lain yang harus saya tunaikan. Salam saya untuk seluruh kades, terutama BPD, camat, dan pendamping desa harus dilibatkan. Kalau tadi Pak Gubernur nanti ada pengangkatan kurang lebih 1.000 lebih pendamping penyuluh tadi, luar biasa. Ini satu inisiatif yang bagus, satu kebijakan yang saya kira memihak ke desa-desa kita untuk lebih maju. Dan ini kalau pendamping yang diangkat oleh Pemda bekerja sama dengan pendamping desa kita, pendamping PKH kita, penyuluh-penyuluh kita yang lain terintegrasi di desa, saya kira desa ini akan kuat. Desa akan bisa lebih punya energi yang lebih karena kita sudah punya satu pandangan yang sama. Yang penting itu saya kira komitmen, kerjasama, punya skill, punya keterampilan dan kemampuan membaca prospek kita. Selanjutnya itu terserah Anda, kata iklan. Ini yang penting sudah ada, selanjutnya terserah Anda. Mari kita punya kesempatan, dan untuk itu Pemda harus bisa hadir, baik provinsi maupun kabupaten, dan kami hadir untuk memberikan akses kepada teman-teman BUMDes ini supaya bisa maju dan berkembang lebih baik. Yang terakhir, kami titip pesan betul dari kepolisian dan kejaksaan tadi, semuanya kita harus taat azas, taat hukum. Ada improvisasi apapun nanti kita lihat. Dan memang dalam misalnya pemanfaatan dana desa, pihak kepolisian, kejaksaan sudah ada MOU bersama, tapi bukan untuk menakut-nakuti kepala desa dan lain sebagainya. Fungsi polisi, tanda tangan Pak Tito waktu menjadi Kapolri, Pak Eko, kemudian ada Pak Mendagri, Pak Cahyo, semangatnya adalah polisi, jaksa akan menjadi satu instrumen penting untuk mengingatkan kita semua, mengikhtiarkan kita semua supaya tidak ada lagi, mohon maaf, hal-hal yang menimpa. Jadi fungsi mengingat, mencari solusi dan seterusnya. Lewat Babin Kamtibmas akan selalu bersama-sama dengan kepala desa, perangkat desa dan seterusnya. Kalau ada hal ini nanti tanyakan kepada Babin Kamtibmas, tanya kepada Pak Jaksa kita gitu. Jadi dari kepolisian dan kejaksaan ini adalah mitra kita, teman kita, untuk bisa kita saling bertukar pikiran. Jadi ada hal-hal yang mau dikerjakan bisa saja kita bertanya kepada pendamping kepala desa, tapi juga bisa kepada Babin Kamtibmas kita yang memang dalam MOU itu ditugaskan untuk mendampingi, mencari solusi atas soal-soal yang muncul di masyarakat. Jadi kita bersyukur kita punya aparat kepolisian yang ada sampai di tingkat desa, yang kejaksaan, dan tentunya ada TNI, punya Babinsa. Saya kira itu bagus. Kita bekerja sama untuk bisa mengembangkan, memajukan desa-desa kita. Saya kira itu, dan
Nah, sekali lagi apresiasi kepada Pak Gubernur dan seluruh jajarannya, Pak Kadis di SKPD Provinsi Sumatera Selatan, pihak penyelenggara Sumatera Express, Bapak Ibu sekalian, para Kades, pengurus BUMDes, pengelola camat dan seterusnya, Pak Pusri dari Pusri Palembang, kami ucapkan terima kasih. Pak Dirbinmas Polda Sumatera Selatan, terima kasih atas pencerahannya. Mohon dibantu Pak Dir, mudah-mudahan supaya babin-babin kita bisa tampil ke depan membantu desa-desa kita supaya bisa berbuat sesuai dengan asas dan ketentuan yang berlaku sehingga Pak Jaksa tidak pusing-pusing lagi gitu. Saya kira demikian. Saya mohon diri, mohon maaf ada keperluan yang tidak bisa saya tinggalkan. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau ada hal-hal yang mesti kurang jelas, mohon dari Express Sumatera bisa memberikan pertanyaan secara tertulis dan akan kami jawab secara tertulis. Demikian. Baik, sama-sama, terima kasih Bapak. Mohon Bapak untuk tetap berada di tempat. Kita akan foto secara virtual terlebih dahulu. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian boleh diangkat tangannya biar kita tahu kalau Bapak Ibu masih ada di sana. Kita akan foto bersama terlebih dahulu secara virtual. Saya akan hitung 3, 2, 1. Boleh tangannya semuanya diangkat Bapak Ibu sekalian. Baik, sekali lagi 3. Baik, satu kali lagi Bapak Ibu sekalian karena ini pesertanya banyak sekali. 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih banyak juga untuk Bapak Dirjen dari Kementerian Desa dan PPDP, Bapak Taufik Majid SSMSI. Terima kasih banyak Bapak. Lalu juga kami ucapkan terima kasih kepada Mbak yang mewakili Kapolda Sumatera Selatan, yang mewakili Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, lalu juga JN PT Pusri, lalu juga dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Dinas PMP Sumatera Selatan. Dan untuk seluruh Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebih 3 jam kita bersama-sama hari ini berdiskusi dan juga mengupas tuntas tentang masalah kita hari ini. Dan untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, kami persilakan untuk mengetik di kolom chat. Silakan tanyakan saja, nanti akan kita jawab kembali, akan kita balas chatnya. Dan untuk itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan itu rangkaian acara kita pada hari ini tentunya di webinar Desa dengan tema Strategi Bisnis BUMDes dalam upaya meningkatkan PAD di era persaingan global pada hari ini Rabu 26 Agustus 2020 kami nyatakan selesai. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan ulangi petiklah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian.